Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kali ini kita ingin membahas tentang aspek-aspek hukum di dalam Al-Quran. Ya. Berapa sebenarnya kategorisasi yang diterapkan di dalam Al-Quran untuk macam-macam hukum ini? Kalau kita menggunakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Profesor Abdul Wahab Khalaf, ya, beliau banyak menulis buku tentang metodologi hukum Islam, ya, salah satunya tentang ilmu usul fiqh yang paling populer, ya. Beliau mengkategorikan hukum-hukum dalam Al-Quran itu 3 saja, ya. Jadi ada 3 macam hukum besar di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kata dia ahkamul i'tiqadiyah. Yang pertama yaitu hukum-hukum yang terkait dengan persoalan akidah, ya. Hukum-hukum yang terkait dengan masalah akidah itu ahkamul i'tiqadiyah. Kemudian yang kedua yang disebut dengan ahkamul amaliyah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan aktivitas manusia, ya, terutama secara aktivitas-aktivitas yang terkait dengan ibadah dan muamalah, ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ahkamul khuluqiyah. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan persoalan etika. Jadi kata Profesor Abdul Wahab Khalaf hanya 3 saja sebenarnya aspek hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sekali lagi, yang pertama adalah ahkamul i'tiqadiyah, yang kedua adalah ahkamul muamaliyah, ya, ahkamul amaliyah, dan yang ketiga adalah ahkamul i'tiqadiyah. Lalu di mana posisi, ya, kita coba petakan, kita coba bahas dari aspek hukum yang kedua yaitu al-amaliyah. Di dalam amaliyah itu ada 2, ya. Kalau i'tiqadiyah kita bahas dalam sesi yang lain, begitu juga al-khuluqiyah kita bahas pada sesi yang lain. Kita akan coba bedah tentang aspek amaliyah di dalam Al-Quran. Amaliyah ini dibagi menjadi 2, ya, kategori. Yang pertama adalah amaliyah yang bersifat al-ibadat, dan yang kedua adalah al-amaliyah yang bersifat al-muamalah. Kalau al-ibadat itu artinya hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hablum minallah, ya. Jadi hablum minallah ini, hukum-hukum yang terkait dengan hablum minallah ini disebut dengan al-ibadat. Dan itu cukup banyak di dalam Al-Quran ayat-ayatnya. Kemudian ada ahkamul muamalah, ya. Ahkamul muamalah. Jadi ada hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, ya. Bagaimana dia berbisnis, bagaimana dia melakukan pernikahan, bagaimana hukum wakaf, bagaimana wasiat, itu semuanya adalah al-muamalah, al-muamalah. Jadi lebih banyak stressingnya pada hubungan sesama manusia. Nah, kita bahas dari aspek amaliyahnya. Ya, mungkin sesi video kali ini membahas secara lebih rinci tentang aspek amaliyah di dalam atau aspek muamalah di dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudara sekalian, sekurang-kurangnya ada 7, ya. Ada 7 tema sentral yang membahas tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran yang masuk dalam kategori al-amali al-muamalah. Yang pertama adalah al-ahkamul al-ahwalus syahsiyah, ya. Ini kalau di kampus ada program studi, ya, terutama perguruan tinggi agama Islam itu ada namanya program studi ahwalus syahsiyah. Ahwalus syahsiyah itu adalah terkait dengan persoalan-persoalan hukum keluarga, hukum keluarga. Nah, di Quran kategori yang pertama dari ahkamul muamalah adalah al-ahwalus syahsiyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang keluarga. Di dalamnya ada pernikahan, ada talak, ada cerai, ada rujuk, ada wakaf, ada wasiat, ya, dan semua yang terkait dengan persoalan-persoalan keluarga, hukum keluarga. Dan sekali lagi, kalau kita lihat di kampus-kampus perguruan tinggi agama Islam itu biasanya masuk dalam program studi ahwalus syahsiyah. Dia spesifikasinya membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan persoalan keluarga. Nah, itu hukum Al-Quran yang terkait muamalat. Kemudian yang kedua ada namanya ahkamul madaniyah atau madniyah, yaitu hukum-hukum perdata sosial. Jadi ada dalam muamalat itu Al-Quran membahas tentang hukum-hukum perdata, ya. Hukum tentang jual beli, hukum tentang sewa menyewa, hukum tentang transaksi-transaksi bisnis yang terkait perdata. Itu ada di dalam Al-Quran, diatur dalam ahkamul muamalah, ya. Ahkamul muamalah. Kemudian yang ketiga ada namanya ahkamul jinaiyah.
ahkamul jinaiyah itu kalau dalam bahasa nomenklatur fikih disebut dengan hukum pidana, ya. Hukum pidana. Jadi ada madaniyah, kalau kita ada private law yang disebut madaniyah atau madniyah, ada common law yang disebut dengan al-jinaiyah. Jadi al-jinaiyah itu adalah salah satu atau aturan hukum yang ayat-ayat hukum yang terkait dengan persoalan misalnya hukuman tentang pencuri, ya, tentang perampokan, tentang pembunuhan, tentang minuman keras, itu hukum yang mengaturnya dalam kategori fikih disebut jinaiyah, hukum-hukum pidana, ya, atau common law dalam tradisi hukum barat itu disebut dengan hukum pidana. Itu yang ketiga, ya. Jadi yang pertama ahwalus syahsiyah, yang kedua adalah ahkamul madniyah, hukum perdata, yang ketiga adalah ahkamul jinaiyah, hukum pidana. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan ahkamud dusturiyah. Ahkamud dusturiyah itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan tata aturan tentang kenegaraan, atau mungkin secara spesifik bisa kita sebut sebagai hukum tata negara. Hukum tata negara ini dimuat di dalam Al-Quran, ya. Abad 17 kalau tidak salah ada Montesquieu, ya salah seorang sarjana dari Prancis yang membahas melahirkan teori tentang yudikatif, tentang eksekutif, tentang tentang legislatif, ya, teori kekuasaan. Nah, dalam muamalah dalam Al-Qur'an jauh sebelum itu sudah lahir yang disebut dengan ahkamud dusturiyah. Ahkamud dusturiyah itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan tata negara, ya. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada lagi yang terkait dalam hukum-hukum muamalat itu adalah ahkamud dauliyah. Kalau secara tekstual, dauliyah itu hukum tentang, bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang hubungan satu negara dengan negara yang lain. Ya, dalam tradisi kampus biasanya ada yang disebut dengan ilmu tentang hukum internasional, international law, ya. Jadi kurang lebihnya kira-kira begitu kalau kita breakdown dengan pengertian yang lebih modern. Ahkamud dauliyah itu adalah hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan satu negara dengan negara yang lain, ya, yang dalam tradisi modern disebut dengan international law, ya, hukum internasional. Bagaimana misalnya satu negara melakukan hubungan bilateral dengan negara yang lain, dan bagaimana misalnya satu negara melakukan hubungan multilateral dengan negara-negara yang cukup lebih dari dua negara. Dan itu sudah dilakukan pada masa-masa awal Islam. Dan Al-Quran memberikan ayat, ya, memberikan rambu-rambu tentang bagaimana hubungan satu negara dengan negara yang lain yang kita sebut dengan ahkamud dauliyah. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan ahkamul murafaat, ya. Ahkamul murafaat itu bisa kita terjemahkan sebagai hukum-hukum yang terkait dengan hukum acara, ya. Hukum acara itu artinya hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara berperkara dalam sebuah persidangan. Jadi ketika orang mendatangkan saksi, ya, mendatangkan bukti dalam proses-proses peradilan, ya, kemudian dan yang terkait dengan itu, ya, maka itu hukum yang mengaturnya namanya al-murafaat. Kalau perkaranya pidana, maka hukum acaranya hukum acara pidana. Kalau perkaranya perdata, maka hukum acaranya juga adalah acara perdata. Jadi dalam Al-Quran itu ternyata disebutkan tentang al-murafaat. Di antaranya saksi, kemudian tanda bukti dalam persidangan dan seterusnya. Itu yang mengaturnya adalah hukum-hukum yang disebut dengan al-murafaat. Kemudian yang berikutnya ada lagi dalam Al-Quran itu yang disebut dengan ahkamul iktisadiyah, ya. Ahkamul iktisadiyah itu artinya hukum-hukum yang mengatur tentang persoalan ekonomi, ya. Dan ini cukup banyak, ya, dalam Al-Quran. Jadi mungkin nanti bagian muamalat yang lebih banyak menjadi pembahasan tren sekarang ini adalah aspek-aspek ekonomi, ya. Sebenarnya aspek ekonomi itu bukan semua dari unsur muamalat, tapi bagian kecil dari muamalat, ya. Karena muamalat itu kan seperti tadi jelaskan ada masalah keluarga, ada masalah pidana, masalah perdata. Salah satu bagiannya adalah al-iktisadiyah, ekonomi. Jadi kalau kita petakan, iktisadiyah itu bagian subsistem kecil aja, bagian dari muamalat, ya. Nah, terkait dengan al-iktisadiyah ini mengatur secara lebih umum, ya, di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita baca ayat Al-Quran dari 6.666 ayat itu, ayat terpanjang terdapat dalam surat Al-Baqarah, ya, 282, itu berbicara tentang al-iktisadiyah, ya, tentang persoalan ekonomi dan berbagai hal yang lain yang terkait dengan dengan persoalan ekonomi. Itulah kira-kira kandungan hukum di dalam Al-Quran yang terkait dengan muamalat.
Sebagai kesimpulan ya, secara umum dengan menggunakan kerangka teori yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Wahab Halaf, seorang ahli dalam bidang metodologi hukum, dia mengatakan hukum dalam Quran cuma 3, ya, etikodiyah, amaliyah, dan khuluqiyah. Dan amaliyah ada 2, ada al-ibadat, ada al-muamalah. Al-muamalah dipecah menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah ahwalus syahsiyah, hukum keluarga, al-madniyah, hukum perdata umum, ya, jinayah, hukum pidana, kemudian ad-dusturiyah, ya, hukum tata negara, ad-dauliyah, hukum-hukum yang terkait dengan hukum internasional, kemudian ada al-murafaat, hukum-hukum yang terkait dengan hukum acara, dan yang terakhir ahkamul iqtisadiyah, hukum-hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi. Mudah-mudahan materi kita kali ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana hukum-hukum di dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.